Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Almas Jahrok Nabilah dengan NPM 24121005. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Ma'arif Lampung, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Satu dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema kejujuran dalam Islam yang bersumber dari Quran Surat At-Taubah ayat 119. Anak-anakku, hari ini Ibu akan membacakan sebuah ayat dari Al-Quran. Perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menirukan bacaan ayat tersebut pelan-pelan saja ya. Wow, luar biasa, bagus sekali. Untuk yang masih kurang tepat, ayo kita ulangi bersama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, sekarang mari kita bahas makna ayat ini. Allah memerintahkan kita agar selalu bertakwa dan menjadi orang-orang yang jujur. Ibu ingin mengajak kalian untuk menirukan kalimat ini. Saya akan berusaha menjadi orang yang jujur. Ayo ucapkan bersama-sama. Wow, hebat sekali kalian. Nah, kalau kalian terbiasa berkata jujur, Allah akan mencintai kalian loh. Sekarang Ibu beri contoh ya. Misalnya, ketika kalian menemukan uang di sekolah, apa yang harus kalian lakukan? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, benar sekali. Mengembalikan kepada guru atau kepada pemiliknya. Jika kalian terus melakukan seperti itu, Ibu akan sangat bangga kepada kalian. Beri aplaus. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang kejujuran dalam Islam dari Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bahwasannya kita belajar yang pertama, Allah merintahkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Yang kedua, orang yang jujur akan mendapat cinta dan kepercayaan. Yang ketiga, kejujuran akan membawa ketenangan dan keberkahan. Jadi, mulai hari ini, mari kita biasakan berkata jujur, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dalam video ini menggunakan teori psikologi pembelajaran behavioristik. Teori ini menekankan pada pembentukan perilaku melalui stimulus, respon, dan penguatan. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan stimulus berupa pembacaan ayat Al-Quran, kemudian respon, yang diharapkan siswa menirukan dan memahami. Lalu guru memberikan penguatan positif seperti pujian dan motivasi agar perilaku baik terbentuk secara konsisten. Teori behavioristik dipilih karena sangat efektif dalam menanamkan kebiasaan dan perilaku positif dalam pembelajaran PAI,
khususnya nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Semua orang pasti pernah mengalami pengalaman yang buruk, dan setiap orang juga pasti punya respons yang berbeda-beda terhadap kejadian buruk yang pernah dialami. Ada yang ketika mengalami kejadian buruk, jadinya biasa aja gitu. Ada juga yang jadinya sedih selama beberapa waktu. Atau ada juga yang jadinya trauma, dan jadi takut atau jadi cemas gitu, sama berbagai hal yang berkaitan sama kejadian itu. Bisa nggak sih kita mengubah perilaku kita setelah kita mengalami trauma atau kejadian buruk di masa lalu? Nah, ternyata seorang psikolog asal Amerika udah pernah ngomongin tentang masalah yang lo alami ini. Namanya adalah John B. Watson. Dia adalah salah satu psikolog revolusioner yang mendirikan aliran behaviorism. Watson punya pandangan yang cukup beda dari psikolog lainnya pada waktu itu. Psikolog saat itu biasanya fokus sama pikiran, emosi, motivasi, alam bawah sadar, dan lain sebagainya. Makanya, dia bikin aliran psikologi baru. Aliran di mana psikologi hanya berfokus melihat perilaku. Jadi semua hal-hal yang gak bisa kita lihat, kayak misalnya pikiran, alam bawah sadar, dan lain sebagainya, itu dianggap bukanlah ilmu psikologi yang harus difokuskan. Mungkin ada, tapi nggak harus gitu, nggak harus difokusin gitu. Watson bilang bahwa hal yang harus difokusin hanyalah sesuatu yang terlihat, yaitu perilaku. Itulah alasan kenapa nama alirannya adalah aliran behaviorism. Ada kata behavior yang artinya adalah, oke, kita fokus di perilaku. Sa bawat pagharap natin sa salamin, minsan hindi lang refleksyon ang bumabalik, pati ang mga masasakit na alaalang pilit nating kinakalimutan, ang mga multo ng ating nakaraan.